Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah untuk hari ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita tentang permasalahan kehidupan rumah tangga maupun permasalahan keagamaan. Untuk hari ini kita akan membacakan pertanyaan dari saudari Ika dari Ciawi, menanyakan tentang adakah aturan poliandri dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mengapa Al-Quran mengatur soal poligami tapi tidak mengatur mengenai poliandri? Padahal kedudukan makhluk laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah adalah sama. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan, memberikan pandangannya. Siapa bilang Al-Quran tidak mengatur tentang poliandri atau perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang lelaki saat bersamaan? Penegasan sekian banyak ayat yang berbicara tentang larangan seorang mengawini istri orang lain pada hakikatnya adalah pengaturan tentang poliandri, yakni larangan tegas terjadinya poliandri. Memang tidak ada rincian karena persoalannya telah jelas bahwa dalam bentuk dan cara apapun poliandri tidak dibenarkan. Anda boleh bertanya, mengapa poligami dibenarkan dan poliandri tidak dibenarkan? Padahal kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sama. Jawabannya secara singkat, bahwa kedudukan mereka sama, tetapi sifat, kecenderungan, bahkan fisik mereka berbeda. Nah, dari perbedaan inilah lahir ketentuan-ketentuan agama yang berbeda pula. Poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu pada masa lalu, tetapi ternyata ia tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu utamanya disebabkan karena poliandri bertentangan dengan kodrat lelaki dan kodrat perempuan sekaligus. Juga karena kekaburan status anak yang akan lahir. Manusia mendambakan anak yang jelas statusnya, sedangkan poliandri tidak menjamin kejelasan itu. Seorang perempuan jika telah dibuahi oleh seorang lelaki, maka ia tidak dapat lagi dibuahi oleh lelaki lain selama buah berada dalam kandungannya. Ini berbeda dengan lelaki yang dapat membuahi sekian banyak perempuan. Nah, jika poliandri dibenarkan, bagaimana diketahui ayah dari anak itu? Terlalu panjang jalan jika harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau itu pun mungkin pertanyaan lain yang muncul adalah siapakah yang menjadi kepala rumah tangga? Suami yang bernama A atau B atau C? Atau mereka harus bergiliran bukan saja dalam kepemimpinan rumah tangga, tetapi juga dalam hubungan seks? Binatang saja enggan bergiliran, apalagi manusia. Binatang memiliki kehormatan dan kecemburuan, apalagi manusia. Hadirin rahimakumullah, boleh jadi ada yang tidak menerima pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami.
dan fitrah perempuan bermonogami. Boleh jadi ada yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa sangat mudah menjadikan perempuan hanya untuk seorang lelaki. Tetapi tidak mudah menjadikan seorang lelaki hanya untuk seorang perempuan. Karena itu, menjawab pertanyaan di atas sebaiknya dengan mengundang penanya melihat kenyataan atau menjawab pertanyaan berikut. Mengapa negara-negara memperbolehkan prostitusi? Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi perempuan-perempuan berperilaku seks bebas dan tidak melakukannya bagi pasangan yang sah. Ini karena kenyataan menunjukkan bahwa perempuan hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yakni sperma satu orang. Sekali lagi, sperma satu orang lelaki. Begitu terlibat dua lelaki dalam hubungan seksual dengan seorang perempuan, maka ketika itu cairan yang merupakan benih anak itu tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan menjangkitkan penyakit. Kenyataannya menjadi bukti yang jelas menyangkut hal ini. Hadirin rahimakumullah, poligami boleh jadi dinilai sebagai keistimewaan bagi lelaki. Adapun poliandri, maka sedikit atau banyak ia tidak dapat dinilai sebagai keistimewaan perempuan. Karena lelaki cenderung menginginkan jasad perempuan, sedang perempuan mendambakan hati lelaki. Banyak lelaki apabila telah menguasai jasad perempuan, tidak terlalu membutuhkan hatinya. Karena itu, dalam berpoligami, seorang suami seringkali tidak memedulikan hati istrinya yang lain. Sedang perempuan sebaliknya. Di sisi lain, anak yang tumbuh dalam rahim seorang istri menjadikan ibu yang mengandungnya membutuhkan kasih sayang. Bukan saja kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan anak yang dikandungnya. Kasih sayang istri atau ibu tidak dapat terpengaruhi kecuali dalam suasana cinta penuh seorang suami. Inilah antara lain yang membuktikan bahwa perempuan memang cenderung bersifat monogami. Dan karena itu, ajakan agar mereka berpoliandri tidak akan disambut oleh perempuan-perempuan yang mengikuti kodratnya. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya, kita dapat berkata bahwa poliandri merugikan bukan saja lelaki, tetapi juga perempuan. Sedang poligami tidak mutlak merugikan lelaki, selama dia mampu memenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak juga mengikuti perempuan, baik secara individu, lebih-lebih perempuan secara kolektif. Secara individu antara lain pada saat istri tidak dapat melaksanakan fungsinya, yang ketika itu lebih baik dimadu daripada dicerai. Dan secara kolektif, seandainya jumlah perempuan lebih banyak daripada lelaki. Hadirin wal hadirat, itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyhab atas pertanyaan dari Ibu Ika tentang aturan poliandri. Hadirin wal hadirat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.